nama saya Debbie Afriani Pila. Saya merupakan salah satu dosen di program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado. Pada program studi farmasi, saya tergabung dalam kelompok bidang ilmu farmasi klinik dengan spesifikasi bidang keilmuan farmakologi dan farmasi klinis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang akan saya jelaskan dalam proses pembelajaran adalah mata kuliah farmakokinetika dengan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Farmakokinetika merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa di program studi farmasi pada semester 7 yang terdiri dari 2 SKS teori. Mata kuliah ini diampu yang terdiri dari 2 orang tim teaching. Berdasarkan prinsip DIA, yang pertama pada aspek delivery, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah farmakokinetika, di mana mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan tentang batasan farmakokinetika dan aplikasinya dalam bidang farmasi dan pengobatan, hubungan kadar obat dalam plasma dan aktivitas obat, kinetika absorpsi, distribusi, metabolisme dan ikatan protein, serta ekskresi renal sesuai model kompartemen, pengaturan regimen dosis pada pemberian obat secara oral dan parenteral, serta aplikasinya dalam pelayanan kefarmasian. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep farmakokinetika, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dalam tubuh. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan model farmakokinetika, yaitu model 1 kompartemen terbuka dan model 2 kompartemen terbuka. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan melakukan perhitungan regimen dosis pada pemberian obat secara intravena bolus 1 kompartemen menggunakan persamaan farmakokinetika. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan melakukan perhitungan regimen dosis pada pemberian obat secara infus intravena menggunakan persamaan farmakokinetika. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan melakukan perhitungan regimen dosis pada pemberian obat secara oral menggunakan persamaan farmakokinetika. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan melakukan perhitungan bioavailabilitas dan bioekivalensi obat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan melakukan pengaturan dosis ganda berdasarkan parameter farmakokinetika. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan ilmu farmakokinetika dalam memecahkan kasus klinis dalam pelayanan kefarmasian. Materi pembelajaran pada mata kuliah farmakokinetika ini terdiri dari 8 materi. Yang pertama, konsep farmakokinetika. Yang kedua, model farmakokinetika. Yang ketiga, intravena bolus 1 kompartemen. Yang keempat, infus intravena. Yang kelima, farmakokinetika pemberian oral. Yang keenam, bioavailabilitas dan bioekivalensi obat. Yang ketujuh, pengaturan dosis ganda. Dan yang kedelapan, aplikasi klinis farmakokinetika. Adapun bahan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini seperti guidelines, e-book, dan jurnal penelitian sudah saya masukkan dalam modul e-learning farmakokinetika sehingga mahasiswa mudah untuk mengaksesnya kapanpun dan dimanapun berada. Selain itu, mahasiswa juga dapat memperoleh atau mengakses sumber belajar lainnya, baik itu melalui internet maupun melalui buku ajar ataupun buku referensi. Selanjutnya yang kedua, yaitu pada aspek interaction, saya akan menjelaskan terkait sistem pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran mata kuliah farmakokinetika. Untuk sistem pembelajaran mata kuliah ini, dia menggunakan pendekatan student-centered learning, di mana metode pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif, yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afeksi melalui sumber belajar untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran, yang pertama melalui ceramah, yang kedua melalui diskusi kelompok kecil, di mana mahasiswa akan mendiskusikan bahan kajian yang diberikan dosen dalam kelompok kecil, kurang lebih 5 orang mahasiswa, lalu mempresentasikannya dan mendiskusikannya dalam diskusi kelas. Metode lain yaitu case study. Pada metode ini, mahasiswa akan diberikan suatu kasus klinis, kemudian mahasiswa diminta untuk menganalisis dan memecahkan masalah menggunakan prinsip dan persamaan farmakokinetika, lalu mempresentasikannya di kelas.
Interaksi antara dosen dan mahasiswa sebenarnya tidak hanya terbatas selama proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dapat dilakukan melalui modul e-learning pada fitur forum diskusi maupun melalui WhatsApp group. Yang ketiga, pada aspek assessment. Pada tahap asesmen atau evaluasi ini, saya melakukan dalam dua teknik, yaitu tes dan non-tes. Untuk tes dilakukan dengan menggunakan soal-soal dalam bentuk multiple choice dan essay pada saat ujian tengah semester dan pada saat ujian akhir semester. Indikator pada tes ini adalah skor perorangan. Sedangkan untuk non-tes, saya melakukannya selama proses pembelajaran di kelas berdasarkan indikator keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan kualitas luaran tugas yang diberikan. Adapun nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan dengan sebaran proporsi nilai menurut pedoman akademik Universitas Samratulangi sebagai berikut. Untuk tugas mandiri sebesar 30%, untuk ujian tengah semester sebesar 30%, dan untuk ujian akhir semester sebesar 40%. Demikian penjelasan singkat terkait mata kuliah yang saya ampuh berdasarkan prinsip DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses perkuliahan tatap muka mata kuliah farmakokinetika. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Oke, kita ketemu lagi dalam pertemuan mata kuliah farmakokinetika. Untuk pertemuan yang ke-6 dan ke-7 ini, kita akan mempelajari materi terkait infus intravena. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar juga tentang intravena bolus satu kompartemen, dan ini merupakan kelanjutannya. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari terkait bagaimana konsep terkait infus intravena itu sendiri, lalu kemudian persamaan farmakokinetika yang akan Inci ajarkan kepada kalian untuk kalian nanti pelajari dan mampu untuk mengaplikasikannya dengan menggunakan persamaan-persamaan tersebut untuk menghitung regimen dosis terhadap kasus yang kaitannya dengan infus intravena. Oke, untuk infus intravena sendiri merupakan salah satu rute pemberian obat. Dalam hal ini rute pemberian secara parenteral, dan infus intravena ini merupakan salah satu pemberian untuk sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam sebuah pembuluh vena atau pembuluh balik untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Kalau dalam pelayanan klinis ini disebut sebagai pemberian secara invasif. Jadi ada yang dimasukkan ke dalam tubuh, dalam hal ini yaitu jarum. Terapi intravena ini juga diberikan untuk memperbaiki atau mencegah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit pada penyakit akut dan kronis, dan juga digunakan untuk pemberian obat secara intravena. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, perkenalkan, nama saya Yunita Sondak, izin bertanya, dalam kondisi apa saja yang memerlukan cairan infus intravena? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Pertanyaannya bagus sekali. Terkait dengan kondisi seperti apa yang seperti tadi Inci sudah jelaskan, bahwa pemberian intravena ini untuk mengganti kehilangan cairan tubuh atau untuk mencegah supaya tidak terjadi ketidakseimbangan terhadap cairan tubuh ataupun elektrolit. Nah, kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan kehilangan cairan tubuh itu ada beberapa. Yang pertama itu ada diare dan demam, itu bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi. Lalu kemudian kondisi fraktur, baik itu fraktur yang terjadi di panggul ataupun paha. Lalu kemudian luka bakar yang meluas. Setelah itu ada beberapa kondisi trauma seperti trauma perut, kemudian kepala, dada, ataupun tulang belakang, dan juga ada kondisi perdarahan yang sangat banyak. Itu bisa menyebabkan terjadinya kehilangan cairan dan juga darah. Bagaimana Juanita? Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Ini merupakan kurva konsentrasi plasma terhadap waktu pada pemberian infus intravena. Seperti dalam mata kuliah biofarmasi yang sudah dijelaskan, bahwa secara bioavailabilitas untuk oral dia akan mengalami proses absorpsi. Sedangkan untuk parenteral dia tidak akan mengalami proses absorpsi. Jadi setelah obat itu masuk, dia akan terdistribusi di dalam tubuh, lalu kemudian dia akan menghasilkan efek farmakologi. Berdasarkan kurva ini menunjukkan bahwa pemberian infus intravena itu akan menghasilkan capaian kisaran terapeutik dan mempertahankan konsentrasi obat pada rentang terapeutik untuk memperpanjang durasi efek farmakologis. Jadi ketika disuntikan atau dimasukkan jarum
yang berisi dengan cairan-cairan elektrolit tadi, maka dia akan mulai memberikan efek farmakologi. Dalam satu waktu tertentu dia akan mencapai yang namanya kondisi steady state, di mana kondisi ini adalah rentang terapeutik yang akan menghasilkan efek farmakologis yang paling optimal. Nanti pada slide selanjutnya Enci akan menjelaskan terkait itu. Untuk pemantauan obat dalam darah ada pada dua kondisi. Yang pertama adalah selama infus berlangsung, dan yang kedua adalah dalam periode pasca infus, yaitu pada saat infus dihentikan. Penghentian infus ini bisa dihentikan sebelum terjadinya steady state atau kadar tunak ataupun sesudah terjadinya kadar tunak tersebut. Ini merupakan kondisi di mana kadar obat di dalam plasma setelah pemberian infus intravena dengan kecepatan konstan, di mana dia tergantung pada besarannya obat yang masuk, yaitu dari rate of infusion atau kecepatan infus, dan juga dilihat dari clearance total obat. Ini persamaan yang bisa digunakan pada kondisi yang pertama, yaitu perhitungan kadar obat di dalam tubuh pada saat infus itu sedang diberikan, yaitu dengan persamaan CT sama dengan R per VD kali K kali 1 kurang E minus KT. R merupakan kecepatan infus, VD merupakan volume distribusi, dan K adalah tetapan kecepatan eliminasi. Sedangkan 1 kurang E minus KT itu merupakan faktor akumulasi terjadi pada saat pemberian infus intravena. Nah, untuk yang rumus yang kedua itu sebenarnya merupakan rumus yang sama, hanya saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa clearance total itu bisa diperoleh dari persamaan volume distribusi dikali dengan tetapan kecepatan eliminasi. Nah, ini merupakan gambar kadar obat di dalam plasma setelah pemberian secara infus intravena dengan kecepatan konstan. Nah, di sini Enci bisa jelaskan bahwa pada yang seperti Enci jelaskan di slide sebelumnya, bahwa ketika obat itu diberikan secara terus-menerus, pada satu waktu tertentu dia akan mencapai yang disebut keadaan tunak. Nah, apa yang disebut dengan keadaan tunak? Ketika mencapai keadaan tunak, tidak ada lagi terjadi perubahan kadar ataupun konsentrasi, walaupun waktunya itu terus berjalan. Dalam artian seperti ini, kadar obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik itu sama dengan kadar obat yang keluar dari sirkulasi sistemik. Itu yang disebut dengan keadaan tunak. Nah, pada proses perhitungannya, keadaan tunak ini sebenarnya bisa dicapai dengan perhitungan 5 sampai 6 kali waktu paruh eliminasi. Ini merupakan persamaan ketika diperoleh kadar tunak, di mana persamaannya adalah CSS sama dengan kecepatan infus dibahagi dengan clearance total atau kecepatan infus dibahagi dengan volume distribusi dikali dengan kecepatan eliminasi. Berdasarkan persamaan ini menunjukkan bahwa kadar tunak atau CSS itu bergantung pada volume distribusi, tetapan laju eliminasi, dan laju infus. Perubahan salah satu dari ketiga faktor ini pasti akan mempengaruhi nilai atau dari kadar tunaknya. Nah, seperti yang Ci jelaskan tadi, bahwa ada dua kondisi yang akan kita pelajari terkait dengan kadar obat di dalam darah pada saat infus diberikan. Yang tadi Ci sudah jelaskan bahwa ada persamaan untuk kadar obat pada saat infus sedang diberikan. Nah, ini adalah persamaan jika infus ini dihentikan setelah kadar tunak, dengan persamaan CT sama dengan CSS kali E minus KT. E minus KT merupakan faktor akumulasi dalam proses perhitungan kadar tunak ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ini, ya silakan. Baik, Enci, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Devinanto, ingin bertanya mengapa untuk pemberian infus itu dihentikan setelah mencapai kadar tunak? Bukannya setelah mencapai kadar tunak itu harus tetap diberikan pemberiannya agar efeknya tetap ada? Terima kasih, Enci. Oke, terima kasih, Dev. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Konsepnya seharusnya ketika kadar tunak itu tercapai, berarti di situ adalah kondisi di mana efek farmakologi yang paling terbesar dan paling optimal itu diperoleh sama pasien. Jadi seharusnya dalam kondisi tersebut itu tidak harus dihentikan sampai dia benar-benar menghasilkan efek yang paling optimal. Namun ada kondisi yang bisa menyebabkan terjadi perhentian tersebut. Contohnya, terjadinya toksisitas pada pasien ataupun terjadinya peningkatan efek samping kepada pasien. Karena kita ketahui bersama,
Kalau infus intravena berarti dia langsung masuk ke dalam tubuh dan terdistribusi. Sedangkan kalau dia dengan cara pemberian secara oral, dia harus melewati banyak proses dulu. Ada absorpsi dulu, lalu kemudian ada distribusinya dulu, seperti itu. Sehingga kondisi pemberiannya secara parenteral atau intravena ini akan lebih memicu terjadinya peningkatan efek samping atau toksisitas kepada pasien dibandingkan dengan pemberian oral. Bagaimana, Dev? Oke, mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Chandra Abigail, dan berdasarkan penjelasan dari Enci, saya pun ingin bertanya mengenai E-KT. Kira-kira peran dari E-KT ini setelah obat mencapai kadar tunak itu seperti apa? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi yang seperti yang tadi sudah sebutkan bahwa rumus CT sama dengan CSS dikali E-KT pada saat untuk menghitung persamaan untuk menghitung kadar obat ketika infus dihentikan pada kadar tunak, E-KT merupakan faktor yang menentukan akumulasi terjadinya kadar tunak ini pada saat pemberian infus intravena. Jadi pada saat obat itu dihitung, maka sebenarnya yang kita harus ketahui dulu adalah nilai CSS-nya dulu. Ketika nilai CSS-nya kita tahu, maka akan diketahui juga kadar obat, misalnya 2 jam setelah infus dihentikan. Jadi kita akan tahu pada saat 2 jam setelah infus dihentikan, kadar obat di dalam tubuh itu sekian. Oke, ini slide selanjutnya terkait contoh kasus klinis. Jadi ada suatu pasien, dia diperoleh data clearance total obatnya itu sebesar 4,5 liter per jam dengan tetapan kecepatan eliminasinya 0,15 jam, diberikan dengan kecepatan infus 50 mg per jam. Nah, di sini ditanyakan berapakah kadar di dalam plasma setelah jam ke-8. Kemudian kalau misalnya infus ini diteruskan, maka berapa kadar tunak yang tercapai? Lalu dari kasus ini, begini cara pemecahan kasusnya. Kita berarti ada 3 poin di situ harus ada diketahui, ditanya, dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, tadi seperti yang tadi diketahui dari tetapan kecepatan eliminasinya, clearance totalnya, kemudian kecepatan infus, dan waktu yang menjadi pertanyaan setelah 8 jam kira-kira berapa kadar obatnya di dalam tubuh. Lalu kemudian yang ditanya yaitu setelah 8 jam berapa kadar obatnya, lalu kadar tunaknya berapa jika infus diteruskan. Lalu masukkan penyelesaian, dalam penyelesaiannya masukkan persamaan farmakokinetikanya, lalu kemudian akan diperoleh nilai 7,76 mg per liter. Lalu untuk melihat berapa kadar tunak yang tercapai, masukkan juga untuk persamaannya CSS sama dengan R per CLT, langsung 50 dibagi 4,5 dihasilkan 11,1 mg per liter. Untuk perhitungan ini, mahasiswa tidak boleh salah dalam satuannya. Kalau salah dalam satuannya, berarti hasilnya akan salah. Dari hasil ini, maka diambil kesimpulan, kalau misalnya kecepatan infusnya meningkat, maka kadar tunak yang diperoleh besar, proporsinya itu sama. Nah, sekarang Enci akan memberikan tugas kepada kalian satu kasus klinis yang saat ini silakan kalian untuk mengerjakannya menggunakan metode tadi, diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Kalau ada yang sudah selesai menghitung, bisa langsung angkat tangan, sebutkan nama, dan silakan untuk mengerjakannya di depan.
Oke, jadi kesimpulannya? Jadi Ci, kesimpulannya berdasarkan kasus klinis, konsentrasi obat dalam tubuh setelah 6 jam itu mendapatkan hasil 0,1188. Nah, kalau untuk 2 jam setelah infus diberikan itu kadar obatnya 0,1176 mg per liter. Oke, ini jawabannya benar. Nanti kalian bisa catat, silakan duduk untuk jawabannya yang benar. Nah, setelah ini kalian akan Enci berikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan. Ada 2 kasus klinis yang perlu kalian kerjakan. Setelah itu kalian bisa untuk upload tugas kalian pada e-learning Enci yang pada pertemuan pertama Enci sudah minta kalian untuk enroll ke dalam modul e-learning. Lalu di sini juga kalian bisa untuk download e-book, guidelines atau textbook lainnya bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas tadi. Kemudian kalian upload di bagian upload tugas 4 infus intravena. Tugas yang tadi yang Enci paparkan tadi juga bisa kalian download di bagian fitur ini. Lalu kemudian kalau misalnya kalian masih ada yang bingung atau belum paham dan ingin bertanya terkait dengan materi yang Enci sudah berikan tadi, kalian bisa diskusi melalui forum diskusi pada fitur forum diskusi di modul e-learning, atau kalian bisa langsung chat di WhatsApp group. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, ini ada beberapa daftar pustaka yang bisa kalian gunakan. Dan kalian juga bisa download tadi pada modul e-learningnya Enci. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih semuanya kepada mahasiswa. Semoga mata kuliah ini bisa kalian pahami dan persamaan farmakokinetika tadi walaupun sulit, mudah-mudahan kalian bisa mengerti untuk kalian bisa mengaplikasikannya dalam kasus-kasus klinis yang mungkin nantinya kalian akan bekerja di pelayanan kefarmasian. Kalian bisa menggunakan ini untuk mengatasi kasus tersebut atau memecahkan kasus tersebut. Terima kasih, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Demikian video pembelajaran mata kuliah farmakokinetika sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen SMART tahun 2023. Terima kasih.